hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati dan muliakan pula Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Hamzan Wadiduah. Kita doakan beliau juga dengan keluarga beliau tetap sehat walafiat untuk terus menjalankan amanah perjuangan di Nahdlatul Watan ini agar terwujud sesuai dengan doa dan cita-cita pendirinya Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Amin amin ya rabbal alamin. Guru kita yang kita hormati yaitu Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hannan LC MPDI As-Saulati. Kita doakan beliau juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah untuk terus membimbing, mengajar, mendidik kita sehingga tiap peluguk kami tetap mendapatkan ilmu yang barokah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus organisasi yang sempat hadir pada hari yang sangat mulia ini dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan tulab, talibat, santriwan, santriwati yang tiang hormati dan muliakan. Tengiring bersyukur Bapak Ibu sekalian, tiang peluguk sami bisa hadir di majelis yang penuh dengan barokah. Bukan lagi barokah niki bisa dihitung Bapak Ibu sekalian, jarin barokah yang Allah turunkan di majelis-majelis yang telah dirintis oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Barokah yang mudha'afah, barokatun mudha'afatun la yahudduha hasrun wala adadun. Jarin tidak bisa disentuh atau dijangkau dengan angka. Lamun masih bau titung, masih arak batas naran nike. Lagu barokah yang Allah turunkan dan pahala-pahala yang Allah berikan denara batas pahala ni tidak bisa diukur dengan angka. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barokah kehadiran tiang peluguk sami niki sehadir makin niki tidak terbatas seukuran umur tiang peluguk sami niki. Para santriwati baik nike muallimat, MAPK dan MAK dan muallimin, bukan hanya barokah untuk yang hadir saja. Lagu barokah niki yang ngalir terus sampai keturunan tidak dibatasi oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan muliakan, dengiring berniat setiap terhadir ngaji niatan barokah nike untuk anak cucu kita seterusnya tanpa batas sampai umur dunia niki. Ya niatan niki adik-adik sak ngaji dari MTS kah atau MA, niatan keberkahan niki untuk keturunannya nanti. Ya kembali karena niki sudah menjadi hukum Allah. Ya hukum Allah Ta'ala niki. Nafi manik Allah dalam hadis qudsi, inni idza uti'tu. Niki manik Allah, inni idza uti'tu, sesungguhnya aku jika ditaati. Manik Allah, firman Allah, inni idza uti'tu, aku jika ditaati, ya dipatuhi, raditu, maka aku ridha. Jika hambaku taat kepadaku, aku ridha kepada hambaku. Wa idza raditu baraktu, dan jika aku ridha pada hambaku itu, baraktu, aku berikan dia barokah, berikan dia kebaikan. Wa barakati laisa laha nihayah, dan barokahku tidak ada batasnya.
akan mengalir terus, nggih, sampai berapa keturunan tidak ada batasnya, nggih. Ndek nak ndarak batas barokah niki kalau sudah Allah turunkan. Bapak Ibu sekalian yang hormati dan muliakan, tiang pelugu sami niki meyakini majelis niki majelis barokah. Yakin pelungguh sami majelis niki penuh si barokah? Yakin, seyakin-yakinnya nggih. Niki para santriwati niki, yakinkah ketika duduk di sini penuh dengan barokah? Bilangan yakin. Jamaah yang hormati dan muliakan, ingat nggih, keyakinan kita bukan pada diri kita. Keyakinan kita adalah pada guru kita. Siapa guru yang pelugu sami? Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Kita yakini beliau. Siapa kita yakini lagi? Guru-guru beliau. Beliau-beliau itu jamaah senamian, kita yakini apa? Yang pertama yang kita yakini adalah kesolehan dan ketaatannya pada Allah. Ya, kesolehan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Maghfurullah Maulana Syekh, kita yakini kesolehannya, ketaatannya. Guru-guru beliau Malik Maulana Syekh Hasan Al-Masyad, Maulana Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutbi, Maulana Syekh Salim rahmatullah, dan guru-guru beliau yang lain juga yang ada di Madrasah Saulatiyah. Beliau-beliau itu jamaah senamian adalah ahli ilmu dan sekaligus ahli ibadah. Ia kumpul beliau-beliau ni ke, yaitu antara al-ilmu wal amal. Nggih. Tetun pada diri beliau itu ada ilmu, ada amal ibadah. Ya, lamun al-Maghfurullah Maulana Syekh jamaah senamian pelungguh sami lebih wikan, lebih tahu, okay? Karena pelungguh sami sermenan langsung bagaimana beliau itu. Pertama, ibadahnya. Bagaimana ibadah al-Maghfurullah Maulana Syekh? Masya Allah, satu jamaah senamian, zikirnya tidak putus-putus. Okay? Denwah putus-putus zikirnya al-Maghfurullah Maulana Syekh niki. Bilang waktu, bilang saat, selalu ada tasbih di tangan beliau. Okay? Jari-jari beliau selalu bersama tasbih. Nggih, tasbih. Wika kan sermenan tasbih beliau kan pelik. Yang pikir kenapa al-Maghfurullah Maulana Syekh tasbihnya panjang dan besar? Oh, ruwen jamaah senamian niki sepahami sak patiang nggih. Adit sa turut zikir. Nggih. Karena lamun tasbih kode dek seruan. Jadi beliau ingin mendidik kita dengan halnya, dengan caranya. Oh, Maulana Syekh guru kita pegang tasbih, maka kita pun juga jadi muridnya pegang tasbih. Abu makin jamaah senamian tasbih niki ya kalah si niki nggih. Kalah si HP makin nggih. Tasbih kalah si HP, Quran kalah si HP, ya Allah, luar biasa. Yang ingat le, lamun santri santriwati le yang dipegang sujadah, terus tasbih, Quran, makin lain, luar biasa. Jadinya salah satu yang istimewa, yang sangat istimewa pada diri al-Maghfurullah Maulana Syekh itu adalah kasratu zikir. Zikirnya tidak putus-putus. Zikir mudah zikir niki, tidak sulit. Coba sila.
makin terbaca la ilaha illallah selaku tahu. Tapi yang sulit kata Sayyidina Ali itu ada 3. Apa yang sulit kata Sayyidina Ali adalah dawamuz zikir, yaitu terus menerus berzikir. Ya, tidak putus-putus nih. Di zikir sulit Bapak Ibu sekalian gitu. Yang sulit itu adalah terus menerus. Coba sila napi dap setiap logo sami niki girang teman telah zikir nggih. Sekarang teman telah zikir nggih. Zikir semenda. Wah, selesai. Malah zikir ba'da shalah saja luwe dengan tinggalan nggih. Luwe dengan tinggalan. Terutama jelo Jumat. Masya Allah nggih. Luwe jamaah Jumat yang sholat Jumat selesai sholat Jumat tidak berzikir. Luwe ini ke Assalamualaikum, assalamualaikum langsung la ilaha illallah nggih. Paling rugi nih ke paling rugi orang yang tidak berzikir dan berdoa selesai sholat fardu, lebih-lebih jelo Jumat. Ya nggih bengaan malaikat nike nggih siraan nike. Ya lamun nara dengan zikir selesai salat fardu, ya zikir berdoa langsung nganjeng nggih malaikat di depan. Nabi basen malaikat niki ila aina tazhabu ya khasir, wahai dengan sarugi kemana kamu pergi mbe melai. Teparan dengan rugi nggih orang yang tidak berzikir dan berdoa selesai salat. Nggih. Nah, jarin bahasa Sayyidina Ali yang paling sulit nike 1 dawamuz zikir, terus menerus zikir. Al-Maghfurlah Maulana Syekh sekalipun beliau sedang mengajar, tasbih beliau tetap jalan. Ya Allah nggih tetap Denuah mentelah tetap perhatian ketika beliau mengajar dulu, kapan saja selalu tasbih beliau jalan. Sepanjang jalan, sepanjang beliau melinggih di pengajian, malah nggih menurut penjelasan seiring-iring beliau di dalam ruangan pun beliau sambil nasak te pijit nika sambil mesari, ya ruwendang mesari lagu tasbih beliau tetap ada di tangan beliau berjalan terus. Masya Allah nunggi itu al-maghfurlah Maulana Syekh. Ya mastam rahimakumullah, itulah orang-orang soleh nggih. La yaftur an zikrillah, yaitu tidak pernah bosan, jangankan bosan, tidak pernah berhenti berzikir. Kenapa? Karena zikir itu sudah menjadi sebuah kenikmatan. Ya, jamastam rahimakumullah, jarin yang sulit kata Sayyidina Ali bukan zikirnya, tapi dawamuz zikir, tetap berzikir. Nah, guru kita itu salah satunya tidak pernah berhenti berzikir. Yang kedua mengajar. Ya Allah, al-maghfirah, benar-benar istiqomah dari awal sampai akhir hayat beliau. Terkadang sebagian kita tidak menyebut siapa, terkadang sebagian guru ini mentelah pengajaran ada, tapi al-maghfirah Maulana Syekh sampai akhir hayat beliau masih mengajar. Malah bukan hanya sebatas mengajar di gedeng beliau saja, masih keliling sampai usia 100 sekian tahun masih. Nokih coba sila saya kau marak nike makin jelo niki jamas namian arak kira-kira sekik jamah sak lengsir sak tua terdorong datang ngaji arak tu di ndara. Maulana Syekh bukan hanya datang hadir, beliau mengajar. Apakah ini bukan satu keistimewaan? Tidak, bukan satu keistimewaan. Tentu ini suatu yang luar biasa. Nggih?
Bagaimana semangat beliau nih coba. Ya Allah, dengan uzur didorong datang hadir di majelis taklim atau hadir saja jarang terdait. Maulana Syekh Al-Maghfurlah Maulana Syekh bukan hanya sebatas hadir, tapi beliau mengajar. Coba sila, apakah ini bukan sebuah karomah dari Allah? Tentu jamaah Islamnya. Ini kemuliaan yang luar biasa. Ya, okay? Itulah orang kalau sudah dekat dengan Allah, semua yang sulit bagi orang mudah bagi dia. Okay? Jadinya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, sulit-sulit bagi orang lain akan dipermudah oleh Allah bagi dia. Malah bahasa ulama sya'a am aba, dia mau berniat atau tidak berniat melakukan kebaikan, kebaikan itu akan jalan terus kalau sudah diridhoi oleh Allah. Okay? Masya Allah, makanya Mas Tamian yakin Al-Maghfurlah mau sampai akhir hayatnya, maka kebaikan ini akan mengalir terus sampai seterusnya, tidak akan putus. Kembali manik Allah no, inni idza raditu baraktu, aku kalau sudah ridha pada orang, aku akan taruhkan dia barokah. Wa barakati laisa laha nihayah, dan berkahku itu tidak ada batasnya, tidak akan dibatasi dengan umur yang diridhoi itu, tapi barokahnya akan mengalir terus, bukan hanya untuk keturunan saya, tapi untuk murid-muridnya juga. Cari makin tiang Plugo Sami ini hadir di majelis ini, yang sekolah di ma'had, yang di madrasah Nahdlatul Wathon, itu sungguhnya sedang menerima aliran barokah Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang Allah curahkan kepada beliau. Laisa laha nihayah. Okay? Makanya Cang Plugo Sami jamaah Islamian, kita berjalan dengan keberkahan. Yang sering sampaikan kepada teman-teman di Lombok Barat di ke jari Cang Plugo Sami berjuang di Nahdlatul Wathon ndek tak andalan diri teh. Karena diri kita niki napi ndarak napi-napi iki, apa kita mau andalkan? Tapi kita berjalan dengan keberkahan guru kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Iya niki. Ya nggih, bahkan beliau dulu ada satu guru kita nggih di aliyah dulu, beliau bahasa terpesan si Al-Maghfurullah Maulana Syekh laik napi bahasan beliau bembe tomek tokol sekik ingat aku guru mek, ya bahasan nggih, ingat aku guru mek. Sa kedua bacaan aku petihe bemek tomek tokol, iya bahasan pesan. Makanya beliau dimanapun duduk selalu ingat guru saya Al-Maghfurullah Maulana Syekh Al-Fatihah. Tetap dimanapun beliau duduk, jamaah Allah, insya Allah barakah beliau akan mengalir terus. Ternyata Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, kenapa beliau hebat? Jamaah Islamian kembali hebat Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal menghafal ratusan ribu hadis, dan anaknya juga hebat. Imam Ahmad Ibnu Hanbal jamaah Islami rahimakumullah, beliau dikenal Nasirus Sunnah, yaitu orang yang benar-benar memperjuangkan sunnah Nabi. Beliau dikenal Nasirus Sunnah, Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kemudian ketika beliau meninggal, disolati oleh ratusan ribu ulama. Bayangkan, 200.000 ulama hadir. Dan pada hari beliau meninggal, banyak orang-orang kafir masuk Islam, melihat rupa suasana luik dengan kafir dalam Islam. Barokah. Kenapa barokah? Apa rahasianya? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ma sallaitu salatan mundu arba'ina sanah
aku tidak pernah melaksanakan satu salat selama 40 tahun illa wa ad'u lisyafi'i, kecuali pasti aku doakan guruku Imam Syafi'i. Dek nuah dek doaan gurun, okay? Jadinya ternyata kesuksesan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu karena setiap selesai sholat selalu mendoakan gurunya saya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, okay? Jadi tak perlu sami jamaah sekalian mendapatkan keberkahan maghfirah Maulana Syekh lewat hadir di majelis ta'lim marak niki, kita doakan beliau, itu artinya barokah ngalir. Kita yakin beliau itu adalah Abul Barakat wan Nafahat, orang yang sudah diberikan keberkahan oleh Allah. Barokah apa? Barokah taatnya, barokah zikirnya, barokah doanya, barokah baktinya kepada guru, dan barokah ridha guru kepada beliau. Ya, nggih. Jamaah dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi al-maghfurlah Maulana Syekh niki lengkap nggih. Wiridnya, zikirnya, doanya. Ada satu jamaah sekalian, satu dari keturunan orang yang pernah hidup semasa dengan Maulana Syekh dulu di Mekah. Lagu lupa tiang ngaran nggih. Beliau nike orang yang pernah hidup semasa dengan Maulana Syekh dulu di Mekah. Orang in Lombok niki jari mau bareng kanca al-maghfurah Maulana Syekh di Mekah dulu, di masa al-maghfurah Maulana Syekh dulu belajar. Apa yang beliau saksikan dari pribadi al-maghfurah Maulana Syekh dulu, satu di antaranya jamaah sekalian, ternyata al-maghfurlah Maulana Syekh dulu kemana saja, pergi kemana saja, mau ke Masjidil Haram, ke Saulatiyah, ke rumah guru-guru beliau belajar mengaji, sepanjang jalan beliau tidak pernah putus berdoa. Dek nuah dek berdoa, ya Allah nuki, sepanjang jalan beliau berdoa terus. La ilaha illallah nuki. Nanti selesai mengaji, pulang dari rumah guru, berdoa lagi sampai ke tempat beliau tinggal. Tidak ada satu gerakan kecuali al-maghfurlah Maulana Syekh berdoa. La ilaha illallah nuki. Ini satu yang luar biasa jamaah sekalian. Mungkin bukan mungkin yang perlu kita teladani, dan begitu banyak doa yang beliau telah ijazahkan kepada tiap lugu sami. Nggih, luwe niki. Makanya tiap lugu sami di NW niki, di Nahdlatul Watan niki nggih adalah orang yang napi nggih, jamaah yang telah benar-benar diperkaya oleh al-maghfurah manusia dengan doa. Beliau tak pernah putus-putus doanya. Nabi hikmah berdoa Bapak Ibu sekalian, jamaah yang hormati dan muliakan, cukup menjadi satu, cukup menjadi kemuliaan, menjadi kesyukuran, menjadi kemegahan, kebahagiaan orang yang berdoa adalah hadis Nabi yang mengatakan innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang yang rajin berdoa. Mulihin ini terus berdoa dicintai oleh Allah. Seandainya Allah tidak memberi apa-apa kepada orang yang berdoa, tapi Allah mencintai, cukup neka? Okay? Seandainya doanya ruan tidak dikabulkan, tidak Allah isi, tapi Allah cinta kepada dia, wah cukup. Ya, okay? Ya Allah, okay? Itu menjadi sebuah kemuliaan jamaah sekalian. Lagu kan tidak seperti itu. Allah kalau sudah mencintai pasti memberi. Okay? Ada beberapa janji Allah dalam Al-Quran yang pasti jamaah sekalian. Okay? Dan tidak ada yang Allah pungkiri, ingkari, pasti. Paling tidak 3
atau paling tidak 4 dan luwih nggih lagu 3 saja. Yang disimpulkan oleh ulama pertama adalah man ulhimad du'a ruziqal ijabah. Sai wah tican berdoa pasti sudah doanya diijabah oleh Allah. Nggih? Pasti doa diijabah oleh Allah. Man ruziqad du'a atau man ulhimad du'a ruziqal ijabah. Sai rajin berdoa, diberikan ilham oleh Allah, hatinya tergerak senang berdoa, pasti diijabah doanya oleh Allah. Ya, di dunia insya Allah akan diijabah dan di akhirat lebih-lebih. Dan tidak semua doa kita ini Allah ijabah di dunia, lebih banyak malah di akhirat. Kalau semua diijabah di dunia jamas namian ki embe to tak tolok hasil doa niki lungguh sami dimin berdoa baca Rabbana fa'ana bima kan apa kita minta warzuqil kulla halalan daima, ya Allah berikan kami rizki yang halal daiman terus menerus. Ya, seandainya Allah misal akan berikan rizki yang sebanyak embe tidak tolok rizki dah. Lamun nak tekabulan sesuai dengan makna doa niki mungkin bilang jeluat tebing kepeng ni ke sekaisar nggih. Marak sekaisar nu. Luwih ansik ni ke malah ada dak tebing kepeng misal ya sejelo atau sebulan semobil beda jauh ibu-ibu niki. Beda kadu ye. Lah dia tahu kadu. Luwih lalu on mulai lalu kepen dah borong dengan haji nggih kembek tunggu te balik doang niki terus luwih lalu emas dot lebar borong dengan haji nggih. Nah tapi doa itu lebih banyak dikabulkan di akhirat. Ada satu riwayat yang masnamnya nggih era li akhirat niki ada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah irfa' ra'sak, wahai hambaku irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Lihat, lamun dengan tersuruh angkat kepala nanti di akhirat itu tanda orang selamat. Lagu lamun nunduk den bani cengak ia tanda dengan takut den selamat nggih. Lamun suruh irfa' ra'sak, angkat kepalamu, lihat itu tanda orang selamat nggih. Nah ada orang-orang diperintahkan oleh Allah angkat kepalamu, angkat, lihat kiri kanan sejauh mata memandang, ternyata yang dia lihat adalah surga yang istimewa, istana-istana megah, taman-taman yang indah. Nabi basen dengan niki, ya Allah liman, bagi siapa ini ya Allah? Nabi manik Allah, laka, bagimu. Dari mana aku dapat ini ya Allah? Sa'lui lalu niki. Nabi jawaban Allah, ini adalah hasil doamu di dunia. Masya Allah niki, ia surut sugih hari akhirat, punya istana yang megah. La ilaha illallah. Makanya Al-Maghfurlah Maulana Syekh itu beliau menyusun doa dan semua doa yang sudah disusun sudah dibaca. Itulah wirid beliau. Apa kata beliau di hizib? Apa yang saya susun ini adalah amalanku, doaku yang sudah saya wiridkan. Wah, pirah ratus ribu kali beliau baca. Apa hikmah kita membaca doa-doa para ulama yang sudah disusun oleh Maulana Syekh? Pertama jemaah sekalian, lamun wah terbaca si ulama berarti kan sudah nyambung dengan Allah ni ke. Beda kaca doa sailik mesak-mesak tepian diri tadi ke, berarti doa baru. Tapi kalau sudah diwiridkan oleh ulama maka doa itu sudah nyambung dengan Allah. Milu terbaca insyaallah milun bersambung. Marak dengan cok apiaran sambung kabel ni ke, wah harak setrum berjulu, wah nyambung berjulu ni ke nggih. Ya, itu hikmahnya. Nah, apa yang ada di hizib dijazahkan oleh Maulana Syekh Al-Maghfurlah Maulana Syekh itu sudah beliau wiridkan.
Wah, ratus ribu kali beliau baca. Nah, beliau ahli zikir, ahli doa. Nabi endah ahlus solah, beliau itu solatnya Masya Allah. Apalagi solat tengah malam. Bapak Ibu sekalian, niki yang tidak pernah saksikan, cuma beliau sering ceritakan dulu. Apa cerita beliau? Beliau ni ke basen ngaji pagi dulu di Musholal Abror. Beliau cerita bahwa beliau tidurnya lebih awal. Ya, selesai dari Masjidil Haram mengaji, kemudian selesai sholat isya tawaf, balik istirahat. Lagu arun ngasih beliau, jam berapa kata beliau? Jam 1. Di Mekah ini ke jam 1 sudah bangun, kemudian beliau mandi. Setiap malam beliau mandi. Jadi ternyata jemaah sekalian, mandi tengah malam itu mandi paling sehat. Mandi tengah malam mandi paling sehat. Tunggu, mandi di ibu-ibu tengah malam? Mandi dengge? Niki adik-adik nih mandi ndek? Ya, mandi tengah malam atau tidak? Niki nih adik-adik nih. Ya, makin pahami cara Maulana Syekh, jangan jadi arak yang baca satu tulisan gadis manja unen napi gadis manja, gadis mandi jarang unen, ya Allah jangan jadi gadis manja ya. Guru kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh bangun jam 1 di Mekah dulu, lalu beliau mandinya bukan setengah badan, seluruh mandi, dibasahi dengan kepala. Pokok marak mandi Jumat seperti mandi janabah, mandi setiap tengah malam. Ya, apa kata beliau dulu? Bercerita balaknya itu mandi ke malam rematik itu basen. Lagu ternyata dengan si bebala ino jualan rematik basen. Ya, jadi ternyata mandi tengah malam itu mandi paling sehat. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, pokok sampai subuh. Kalau sudah subuh, sudah. Ternyata menurut hasil penelitian beberapa dokter yang ada di Jepang, bahwasanya air paling sehat itu adalah air tengah malam sampai subuh. Kalau subuh sudah berubah air. Itu mandi terkadang kan maghrib, asar, itu kurang sehat tinggi. Jadi mandi yang sehat mandi tengah malam. Dari ke jemaah Islamian di dekat rumah, dari ke ya di golong arah nike arah lapangan golep. Ya tiang tu cerita si ya orang-orang yang sak kawal Jepang nike lah ceritain ternyata ndik mandi kenjelo nih ore ke malam mandi. Kenapa? Oh ternyata mereka tahu mandi yang sehat itu mandi tengah malam, bukan awal malam, tengah malam sampai subuh. Orang sih mandi marah nike, Nah, terus selesai mandi beliau sholat, doa, terus mutolaah sampai terbit fajar. Beliau tidak tidur. Bagaimana tidak hebat jemaah Islamian setiap malam beliau bangun, mandi, wudu, sholat terus sampai subuh belajar. Oh, lamun belajar tengah malam nu, masya Allah, di sanalah Allah sedang membuka pintu rahmat. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang istimewa di tengah malam? Ada satu penjelasan ulama, yang pertama, Nabi bahasin ulama bahwasanya di setiap tengah malam itu ada dua yang dipandang oleh Allah secara istimewa. Ada dua yang dipandang oleh Allah secara istimewa. Yang pertama adalah al-jannah. Yanzurullahu ta'ala
ilal jannah. Allah memandang, memperhatikan surga tengah malam. Dengan pandangan Allah, surga itu semakin luas, semakin indah, semakin megah, terus luas. Bila luas surga, tidak ada yang tahu. Ya, berapa luas surga? Hanya Allah yang tahu. Jadi Allah memandang surga setiap tengah malam sehingga semakin luas. Lalu yang kedua yang dipandang oleh Allah tengah malam itu adalah qulub al-mutayaqqizina lil ibadah, hati orang-orang yang sedang bangun salat, zikir, baca Quran. Atin dengan sak ngase tengah malam beribadah itu dipandang secara khusus oleh Allah, sehingga hatinya itu akan semakin luas, penuh dengan cahaya iman, cahaya ilmu, dan akan bersih dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Lema'aru, pasti dia tenang. Orang yang bangun tengah malam beribadah, besok pagi pasti dia bahagia. Ia mun babase ulama nunggih, man ashara nafsahu bil lail faqad farraha qalbahu bin nahar. Barang siapa yang bangun salat tengah malam, bangun beribadah tengah malam, maka sungguh dia telah membahagiakan dirinya di siang hari. Saya paling tenang hidup kenjelo dengan saat tahajud tengah malam. Semakin banyak semakin bagus. Ya, Masya Allah. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Maghfurlah Maulana Syekh tiap malam tidak ada satu malam kecuali beliau bangun dan mandi, sholat, belajar terus. Ya wajar, beliau diberikan keistimewaan oleh Allah, ya jadi wali min auliyaillah. Karena bahasa ulama, ya biasanya Allah kalau mengangkat hambanya jadi walinya, itu diangkat oleh Allah di dalam sholatnya. Ya, di dalam sholatnya, ketika dia sholat, Allah mengangkat dia menjadi wali min auliyaihi. Makulah Maulana Syekh ini ke setiap malam. Ya Allah, ada satu cerita yang dengar dari, yaitu guru kita almarhum Tuan Guru Haji Abdul Bar. Beliau pernah mendengar Umi Hajah Rahmatullah, Umi Hajah Rahmatullah, Nabi Basin Umi Hajah Rahmatullah, Al-Maghfurlah Maulana Syekh, ya seandainya sekali waktu dalam sekian tahun, seandainya beliau misalnya bangun jam 4 kari pira ngonek munarak subuh, lamun jam 4 makin subuh jam pira ibu-ibu, jam 5 berarti kari pira sejam kan, sekali waktu jaga dalam sekian tahun. Maulana Syekh seandainya bangun jam 4 langsung belum melingkar astagfirullah, kelembang bahasa nogi, kelembang. Jari beliau lamun ngase jam 4 nu parandirin kembe kelembang. Lamun itu jam 4 ni ke niki para santriwati kelembang atau ndek ni? Oh, aru gati ndek man niki. Ya, lamun ngase jam 4 ni ke bagus cerita kelembang aru, alhamdulillah onaja aru ngase ni niki. Bagus cerita. Orang nu kelembang nu. Ya. Ya Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau ya tahajudnya ada putus-putus, zikir doanya tengah malam. Sampai hasil ini sudah hasilnya niki. Hasil beliau doa dulu akan terus, tidak akan putus-putus. Al barakah iza nazalat la tuslab. Barakah munnah turun, tidak akan dicabut oleh Allah. Ya, makanya ada di dalam wasiat renungan masa ini yang sudah dibaca oleh Abah Zaini, yaitu NW ini akan berjalan terus, ya sekalipun besar gelombang dan arus akan jalan terus, ya barokah, soal barokah ridho Allah. Al barakah idza nazalat la tuslab, tidak akan dicabut oleh Allah. Kalau ada yang mengganggu misalnya, tidak akan berpengaruh nih, akan kembali kepada dirinya.
jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Guru kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh ahlul ilmi wa ahlul ibadah. Ibadahnya luar biasa, terutama ya Allah tengah malam niki. Itu yang tiang dengar dari cerita beliau dulu. Nggih, ngasen jam seki ke malam di Mekah, beliau mandi terus mandi setiap malam nggih. Ya, ternyata mandi yang paling sehat nih kan di tengah malam. Lalu apa hikmah orang tahajud jam setamian nggih? Di setiap tengah malam nggih, setiap tengah malam pokoknya lebih jam 12 beliau dulu cerita nggih, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk Nabi menyampaikan 3 panggilan. Jari bilang malam jam setamian kita dipanggil terus, dipanggil oleh Allah setiap tengah malam sampai subuh. Nah, kalau malam Jumat dari maghrib katanya, iya kelebihan malam Jumat. Kalau malam Jumat panggilan Allah dari maghrib sampai subuh. Apa panggilan Allah setiap malam kepada kita hamba-hambanya? Hal min sa'ilin au hal min da'in fa'utiyah. Adakah hambaku yang berdoa pada malam ini aku kabulkan? Iya kena manik Allah nungki. Ya Allah, marak basin tiang le Lombok Barat nih ke tetanjak nggih, tetanjak. Napi basin pelungguh driki tetanjak nggih, tetanjak si Allah bes arak dengan melib doa deh. Fautih aku akan beri. Iya manik Allah no. Hal min da'in fa ujib nggih. Adakah orang yang berdoa, aku akan beri. Setiap malam sampai subuh kita ditawar oleh Allah, ditawari kita. Ayo berdoa, aku kabulkan. Wa hal mim mustaghfirin fa aghfirlah. Adakah orang yang beristighfar malam ini aku ampuni? Nggih. Masya Allah, makanya tengah malam ini paling afdal kita baca itu adalah Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Mau terbaca napiaran Sayyidul Istighfar bagus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ia menterpuji, dicintai oleh Allah orang yang beristighfar tengah malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang beristighfar tengah malam itu ahli surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun. Ahli surga itu di tengah malam bangun, mereka beristighfar. Ya manika Allah dalam Quran. Ya, jadi setiap malam kita dipanggil oleh Allah, mana hambaku yang beristighfar, aku kabul, aku akan ampuni. Wa hal mim mustarzikin fa arzuqah. Adakah yang minta rezeki, aku beri. Bayangkan nunggi, ya Allah, tertawari ya Allah, mana yang minta rezeki malam ini aku akan berikan. Masya Allah, itulah pemurahnya Allah. Nah, ini yang beliau ceritakan dulu jam setamian. Nah, yang dengar di Mekah dulu, ada satu orang pemuda yang soleh, kemudian dijodohkan dengan seorang wanita yang soleha juga. Nah, setelah dinikahkan, ternyata pada malam pertama dia tidak bersama istrinya. Dia duduk di atas sejadahnya, sholat. Terus di tengah malam enggak nunin niki pemuda niki, pengantin hama meniki di tengah malam enggak nunin. Ana unin niki menbarak basin tiap lugu same aja. Nggih tiang sampai subuh tiang bangunin niki. Malam pertama begitu. Malam kedua
ndek barengan dah. Kan biasa lah dengan merarik dengan jadi pengantin ni ke jamaah senamian. Ini lupa sembahyang isya dahunin nggih. Lupaan sembahyang isya astagfirullah lupa kunin nggih. Enggak sini ingat salat sunah zafaf 2 rakaat, salat sunat jadi pengantin doang tetun gawe ini ke isya ndek lagu nggih. Ya Allah lupa ki unin nggih. Sembahyang sunat dia ingat lagu niki. Ya Allah. Dia duduk di atas sujadahnya sampai pagi. Tiang unin nggih. Sampai sepekan, sampai setameng, seminggu nggih. Sampai seminggu istrinya berpikir nyala kanca kemerari ini dengan joga ngaranu nggih. Iya kembek karena ia ngeraos mesa niki kan. Bilang tengah malam duduk di atas sujadahnya selesai sholat, selesai doa terus tiang uni nggih. Masya Allah nggih. Akhir si perempuan niki lalun jog balin bapak niki. Napi unin lah salah kanca teu kawin kene unin kembek ijoga unin nggih. Iya nggih ternyata dengan joga kajadi kawin. Yo kemben bilang malam pokok tengah malam sembahyang terus selesai sembahyang berdoa enggak nunin lihat sujadah tiang sampai Dek Nuah bareng kanci Dek Nuah barang-barang tidur Dek Nuah penjalo bareng lagu Dek Nuah bareng-barang setiap malam. Akhir jamaah sekalian mertuanya niki empuh niki datang terus berbejak cerita si dia ni bertiang-tiang bilang malam munin lagi bilang malam tiang sai kancam ngeraos sai rek julum tiang napi jawaban niki jamaah senamian oh alhamdulillah dia mendengar panggilan setiap malam. Dengah nesakana hal min da'in fa astajibalah. Adakah di antara hambaku yang berdoa aku akan kabulkan? Dengah nenike ieu sing jawab kena tiang uni nggih. Masya Allah nggih. Adakah yang minta rezeki pada malam ini aku beri dia rezeki? Nabi unin jawab tiang sampai subuh dengah nike. Masya Allah nongki arah kira-kira dengah ini tiap malam dia lain sih dengah itu jamaah tamian gitu. Ternyata ini adalah wali min auliyaillah yang telinganya suci, hatinya bersih, pandangannya bersih sehingga mendengar suara-suara yang tidak didengar oleh orang biasa nongki. Masya Allah nongki jamaah tamian rahimakumullah. Itu piran kira-kira yang mau dengah niki ya mun tak dengah niki kira-kira bisakah kita akan tidur ndak nggih ditini wah di demruruan ja ande tak dengah niki jamaah tamian nggih lagu tiang kowe dah tahu cerita doa anu niki ndek wah dengah enda niki nggih ya Allah itu luar biasa nggih jarin lupa niki nggih sekalipun jadi pengantin den wah barang-barang no. La ilaha illallah tetap ternyata dia istimewa no. Nah al-maghfurlah Maulana Syekh pernah menjelaskan tentang hadis niki lagu cerita niki yang dengar di Mekah dulu niki. Ya Allah niki luar biasa jamaah tamian niki. Nah, jarin ada seorang pemuda yang soleh yang luar biasa yang diberikan pendengaran bersih oleh Allah. Ya seperti itulah kalau orang sudah dekat dengan Allah bisa mendengar yang tidak didengar oleh orang lain. Makanya al-maghfurlah Maulana Syekh tidak pernah ada satu malam yang kosong dari doa, dari ibadah. Okay? Nah, jadi ini yang luar biasa. Dan yang paling nikmat katanya okay, adalah orang-orang yang bangun tengah malam itu. Paling nikmat hidup. Ya, okay? Al-Imam Ghazali akan bahas ini ke bahwasanya orang yang paling bahagia hidup bahagia mereka adalah orang yang bangun tengah malam. Okay.
paling bahagia niki orang yang bangun tengah malam. Senang kena nggih. Sehingga ada satu kisah Jamaah Islamian. Saking bahagianya seorang ulama niki, kalau tidak salah namanya Al-Imam Thabit Al-Bunani. Al-Imam Thabit Al-Bunani niki ya ketika meninggal dunia, ketika dikuburkan, yang menurunkannya ada seorang ulama hadis namanya Al-Imam Humaid At-Tawil dan satu ulama yang lain. Nah, begitu dikuburkan ternyata ada suatu yang istimewa yang dilihat oleh Imam Humaid At-Tawil niki. Kenyakan saat tamak jauh kubur, dimasukkan ke liang lahat, terus dipasangan bata lengkap, masih ada tahun terbuka sekecet nika kubur nika. Ternyata Imam Humaid At-Tawil melihat kubur Imam Thabit Al-Bunani sudah luas seluas-luasnya, bagus sebagus-bagusnya, bercahaya, dan beliau melihat Imam Thabit Al-Bunani yang dikuburkan sudah bangun dalam kuburnya melaksanakan sholat, sembahyang dalam kubur. Belum selesai dikuburkan, wah hidup nedonggi, dia sudah sholat dalam kuburnya. Akhir Imam Humaid At-Tawil sin ketuan batur niki serius ande nggih unen duduk lagu unen nggih ya dikuburkan, dilihat berdiri dalam kuburnya sudah mulai sholat di tempat yang luar biasa bagus nggih. Akhirnya selesai dimakamkan, Imam Humaid At-Tawil pergi ke rumah keluarganya, terusin ketuan anak-anaknya sin ceritaan nggih siruan niki bahwa orang tuanya sudah bangun dalam kuburnya, dia sholat nggih seolah tahun berembe amal ibadah lain abah dan niki bapak dan niki ketika masa hidupnya. Apa jawabannya anak-anak niki? Bija-bija niki jawab, oh bapak kami dulu, abah kami 50 tahun tidak pernah meninggalkan tahajud, dan setiap tahajud beliau sangat nikmat. Lalu beliau berdoa mengatakan, ya Allah, kalau ada orang yang diizinkan sholat dalam kuburnya, izinkan aku juga ya Allah. Ternyata dikabulkan doanya. Begitu dikuburkan, Allah hidupkan dan lanjutkan sholatnya. Jadi ibadah-ibadah yang kita kerjakan di dunia niki akan dilanjutkan setelah dia meninggal dalam bentuk tanauman wa talazuzan, kenikmatan. Ahli Quran akan baca Quran dalam kuburnya, ahli sholat akan sholat dalam kuburnya dalam bentuk kenikmatan. Ya nggih, makanya Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj beliau kan ziarah ke kubur-kubur para nabi. Salah satu yang diziarahi oleh Nabi ketika Isra Mi'raj, beliau ziarah ke kuburnya Nabi Musa. Apa kata Rasulullah SAW? Ra'aitu Musa qa'iman yusalli fi qabrihi. Aku lihat Nabi Musa sedang berdiri sholat dalam kuburnya. Nggih, ada orang yang baca Quran, ada orang yang berdoa dan seterusnya. Nggih, jadi amal ibadah itu akan nyambung dalam bentuk kenikmatan hidup. Nggih, itu kalau sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, guru kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh, beliau itu ahli ilmu, ahli ibadah, ahli zikir, sehingga barokah alhamdulillah akan menyambung tiba dan pelugu sami nggih Bapak Ibu-ibu sekalian, yakini pelugu sami hadir diki pasti dapat barokah nggih. Makanya beruntung dan sangat beruntung pelugu sami yang selalu hadir di pagi Jumat, di acara-acara pengajian yang sudah dijadwalkan juga nggih. Mungkin niki saja yang bisa saya sampaikan pada pagi niki nggih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir